kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Maaf nih, ini mengganggu waktu Ibu. Apakah Ibu ada waktu? Alhamdulillah insya Allah. Ini Ibu, ini saya ingin melakukan wawancara kepada Ibu, mengajukan beberapa pertanyaan. Mohon sekiranya Ibu bisa menjawab ya Bu. Insya Allah. Gini Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oh gitu. Saya coba jawab ya. Iya Ibu. Saya biasanya tahu kalau ada dilema dan etika saat ada konflik antara aturan sekolah dengan kebutuhan pribadi siswa. Itu seperti kasus siswa yang terlambat datang, tapi punya niat yang tinggi untuk masuk ke sekolah dan mengikuti pelajaran. Atau bisa juga siswa tersebut berkelahi karena hal yang sepele dan yang lain sebagainya. Namun di dalam hal ini kita harus memperhatikan juga minat siswa yang tinggi tadi untuk mengikuti pelajaran. Jadi kita harus pandai cara mengatasinya bagaimana dan siswa tersebut bisa ikut belajar seperti biasa. Dan yang lain. Oke. Kira-kira itu. Oke Ibu. Pertanyaan selanjutnya ya Ibu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Bagaimana Ibu? Kalau itu saya biasanya mengajak beberapa orang tim pimpinan pengelola sekolah untuk berdiskusi dan kita bekerja sama dan berdiskusi bersama. Kami mempertimbangkan semua sisi baik dari masalah maupun apa yang ada dampaknya sebelum memutuskan masalah tersebut. Kami juga berusaha mencapai kesepakatan bersama yang adil untuk semua agar kita semua tahu bagaimana cara memutuskan dan memusyawarahkan kejadian apa yang terjadi. Kemudian juga kami biasanya duduk bersama dengan tim dan membicarakan masalahnya. Kami mempertimbangkan semua aspek dan mendengarkan pendapat orang lain dengan baik. Kemudian kami juga membuat keputusan berdasarkan apa yang terbaik untuk semua pihak yang terlibat. Dalam arti kata kesepakatan yang dibuat bersama dan untuk kebaikan kita bersama. Tujuannya juga untuk sama-sama kita capai bersama apa tujuan yang dimaksud di dalam bermenit dan masalah. Kira-kira gitu. Oke Ibu. Selanjutnya ya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Di sekolah kita Iya, gitu ya. betul, di sekolah. Langkah-langkahnya yang biasanya saya gunakan yaitu seperti kami mengumpulkan semua informasi yang ada. Iya. Itu satu. Kedua lagi kami mengidentifikasi nilai-nilai yang bertentangan. Nah, ketiga lagi kami mempertimbangkan dampak keputusan itu semua. Ya, dalam arti kata semua orang lah dampaknya apa, kan? Yang keempat kami mendiskusikan dengan tim. Nanti kita kan punya tim nih, nanti dimusyawarahkan, didiskusikan bersama tim, dan mengambil keputusan. Kemudian baru kita yang kelimanya mengambil keputusan berdasarkan analisis yang tadi, analisis tersebut apa, kan? Kemudian juga yang keenam, setelah itu kami buat rencana untuk melaksanakan keputusan. Setelah semuanya dirangkum, disatukan menjadi satu, baru kita buat rencananya untuk membuat hal tersebut bagaimana cara pelaksanaan keputusan. Oke Ibu. Lalu pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah kita Ibu? Kalau bicara soal dilema etika ini berkaitan kepada sikap kepribadian siswa, ya. Yang ini yang paling efektif adalah melibatkan berbagai orang, ya, dalam proses keputusan tersebut.
sama seperti kaitan yang di atas tadi. Mm. Berkomunikasi dengan jelas, transparan dalam membuat keputusan, juga mengikuti prosedur-prosedur yang sudah ada. Iya. Nah, dan juga memastikan keputusan itu sesuai dengan prinsip aturan sekolah yang ada dengan etika kemanusiaan kita. Nah, jadi dalam arti kata kita itu harus menyimpulkan dan menyepakati dulu tentang etikanya ini, yang efektifnya bagaimana dan yang sebaiknya bagaimana. Kemudian kita kaitkan dengan yang masalah keputusan tadi, apakah sudah sesuai atau tidak, baru kita pastikan mengambil keputusannya yang sesuai dengan sekolah dan etika yang berperi kemanusiaan. Iya. Selanjutnya ya Ibu, pertanyaan nomor 5 di sini, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah kita ini? Iya, tantangannya Ibu. Tantangannya ya, tantangan keputusannya bagaimana di Iya, etika di oke. sekolah. Kalau tantangan itu termasuk menghadapi tekanan dan berbagai pihak, Iya. dari berbagai pihak. Iya. Misalnya kesulitan atau memuaskan semua orang dan membuat keputusan yang diterima oleh semua orang. Dalam arti kata kita harus menghadapi bagaimana cara dilema yang tadi yang dari berbagai pihak, dan kesulitan itu kita memuaskan bersama sehingga membuat keputusan yang diterima oleh pihak-pihak lain juga dan pihak kita bersama. Mungkin kira-kira begitulah. Jadi kita harus membicarakannya juga. Jadi tantangannya itu harus kita hadapi dan kita carikan solusi dan jalan keluarnya bagaimana supaya bisa diterima dari oleh pihak lain dan kita juga. Ya, Ibu. Lalu selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Mungkin apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat, atau Ibu mungkin memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, mungkin dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Jadi kalau hal itu saya tidak mempunyai jadwal. Namun kalau seandainya ada hal yang seperti tadi, kita berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut secepatnya dan sebaiknya. Kami buat rencana tindakan dan memberikan waktu atau peluang untuk setiap langkah yang agar semua berjalan dengan lancar dan baik. Dari arti kata, walaupun kita tidak punya jadwal, tapi kita memberikan peluang dan memberikan waktu untuk memecahkan dan menyelesaikan masalah tersebut. Itulah, dan juga sehingga kita dapat mengambil tindakan dan memberikan waktu yang sesuai untuk langkah agar kedepannya semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Oke. Lalu Bu ya, selanjutnya, adakah seseorang nih atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika di sekolah kita? Karena itu dukungan dari tim yang kompak, kemudian memiliki pedoman etika yang jelas yang sangat membantu. Nah, terkadang saya juga melibatkan konsultan atau mediator dari luar jika diperlukan untuk mempermudah dan mendapatkan pandangan yang terbaik atau tambahan, kan? Nah, dukungan tersebut dan keterlibatan seluruh warga sekolah juga memudahkan proses keputusan tersebut. Nah, untuk itu kita sebenarnya perlu membentuk tim dan juga perlu juga mengadakan kesepakatan dan musyawarah bersama dengan pihak-pihak warga sekolah. Prosesnya itu nanti agar memudahkan kita untuk mengambil suatu keputusan. Ini yang terakhir ya Bu. Dari semua hal nih yang telah tadi Ibu sampaikan, mungkin adakah pembelajaran yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Kalau pengalaman itu sangat banyak sekali. Cuma kita memberikan garis besar saja. Mudah-mudahan benar-benar puas dengan jawaban.
saya belajar bahwa keterbukaan komunikasi sangat penting dalam pengambilan keputusan. Nah, juga saya juga belajar bahwa penting untuk mempertimbangkan semua aspek dan dampak dari keputusan tersebut, serta fleksibel untuk menyesuaikan keputusan jika diperlukan. Nah, dalam arti kata, kembalinya juga semua keputusan itu tidak ada yang bisa kita ambil sendiri. Iya, betul. Pasti keputusan itu kalau di pihak sekolah kita bersama itu pasti ada bersama. Iya. Ya. Kemudian juga harus ada komunikasi yang baik. Jadi dari semua aspek tersebut dampaknya dan keputusannya itu kembalinya kepada menyesuaikan keputusan yang kita perlukan. Iya. Untuk itu kita lihat dulu apa yang kita perlukan. Nah, kita cari dulu solusinya. Kira-kira ya seperti itu jawaban dari saya. Alhamdulillah Ibu, dari beberapa pertanyaan yang saya ajukan ke Ibu, alhamdulillah sudah terjawab. Jadi di sini dari jawaban Ibu bisa saya simpulkan bahwa kita ini di dalam satu instansi kita harus ada keterbukaan dan komunikasi itu sangat penting dalam mengambil keputusan, apalagi berhubungan dengan siswa kita ya Bu. Jadi kalaupun kasus-kasus dilema etika di sekolah itu pasti ada, apalagi berhubungan dengan kasus-kasus pada siswa kita di sekolah ini. Jadi terima kasih ya Ibu udah meluangkan waktunya. Semoga Ibu Nur menjadi guru penggerak yang sukses dengan nilai yang baik. Mudah-mudahan Ibu bisa luas dan jelas dengan jawaban yang saya berikan nantinya. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Saya permisi ya Ibu. Ibu juga terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Ibu Nur apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tetap semangat ya. Semangat Ibu. Oke. Maaf ya Ibu, ini mengganggu waktu Ibu nih. Iya, ada apa nih kira-kira di sini? Iya, sebenarnya saya menemui Ibu ada beberapa hal. Ini sih keperluan tugas di guru penggerak ya Ibu. Jadi kita calon guru penggerak ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu kepala sekolah. Bisa ya Ibu? Insya Allah siap. Kalau untuk guru yang ingin meningkatkan kualitasnya, insya Allah selalu ada waktu. Apalagi untuk Bu Nur ya. Oke. Terima kasih Ibu. Ini ya Ibu ya, kita mulai. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Ibu? Oke. Baik, untuk dilema etika ini kan sebenarnya ada dua kebenaran, tidak? Kalau bujukan moral tentu yang salah lawan dengan yang benar, tentunya tidak akan kita laksanakan. Tentu yang benar yang kita laksanakan. Tapi kalau untuk dilema etika, inilah sebenarnya permasalahannya. Jadi cara mengidentifikasi itu sebuah dilema etika, kita melihat kebenaran. Misalnya nih, contohnya nih ada aturan. Jadi ini aturan yang harus kita lakukan. Tetapi di sisi lain ada nilai-nilai kemanusiaan yang harus kita tegakkan. Disitulah timbulnya dilema etika dalam pengambilan keputusan seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua nih kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Biasanya nih saya mengajak rekan guru untuk berdiskusi bersama untuk memecahkan permasalahan ini, karena dilema etika ini kan berat ya Bu ya. Artinya kita di satu sisi kita harus mengikuti regulasi atau aturan,
Namun di sisi lain kita harus memperhatikan juga tadi tuh nilai-nilai kemanusiaan. Nah, cara yang terbaik yang biasa yang kami lakukan adalah mengumpulkan tim. Jadi kita bahas secara bersama, kita diskusikan bersama untuk memutuskan mana keputusan yang terbaik yang harus kita dapat laksanakan seperti itu. Oke. Terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya nih Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kalau prosedur biasanya kita mencari informasi yang valid ya Bu ya. Artinya kita lihat informasinya dari sisi permasalahan tersebut. Kita cari sisi permasalahan tersebut valid enggak. Misalnya sesuai regulasi, kita lihat regulasinya seperti apa. Kemudian di sisi lain terhadap kasus yang satu lagi, kita lihat dulu kevaliditasnya kasus tersebut. Kemudian kita identifikasi, kemudian kita diskusikan bersama, kita putuskan mana keputusan yang harus kita lakukan. Setelah itu baru kita laksanakan keputusan tersebut. Jadi intinya kita identifikasi tersebut permasalahan dari kasus itu, baru kita putuskan dan kita laksanakan keputusan tersebut. Selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau efektif itu biasanya saya yang paling efektif itu kita mengajak rekan guru untuk berdiskusi bersama. Karena saya menganggap guru itu bukan antara atasan dan bawahan. Jadi bukan keputusan utama dan mutlak itu dari kepala sekolah. Tapi kita ajak berdiskusi guru tersebut. Mungkin siapa tahu ada jawaban dari atau solusi yang terbaik yang diambil setelah kita berdiskusi dari rekan guru tersebut. Jadi kita rembukkanlah, kita carilah solusi terbaik. Nah, barulah kita laksanakan keputusan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan tersebut. Selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah? Kalau tantangan, namanya kita ya Bu ya, kepala sama hitam, pikiran pasti berbeda-beda. Saat kita memutuskan suatu keputusan, belum tentu semua pihak menerima, ya tidak semua pihak menerima keputusan kita. Artinya tantangan itu ya biasalah terjadi dari luar kita seperti itu ya. Entah dari wali murid, entah dari rekan guru, entah dari murid itu sendiri, itu merupakan satu tantangan. Tetapi bagaimana cara kita intinya untuk mengatasi tantangan tersebut, dengan cara apa? Dengan cara transparan saat kita pengambilan keputusan, tidak egois ya. Artinya kalau kita merembukkan suatu keputusan ya, kita berdiskusi, kita tidak boleh egois dengan keputusan kita. Artinya kita rembukkan bersama-sama, cari jalan terbaik, cari jalan keluar terbaik dalam pengambilan keputusan. Yang penting keputusan tersebut ada nilai kemanusiaannya sih. Seperti itu biasanya kita lakukan. Mantap Ibu. Lalu apakah Ibu memiliki sebuah jadwal nih tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika yang ada di sekolah Ibu? Lalu apakah mungkin bisa langsung diselesaikan di tempat, ataukah Ibu mungkin memiliki jadwal untuk menyelesaikannya tersendiri nih? Mungkin dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau untuk jadwal kita tidak punya, ya artinya ketika ada kasus di situ langsung kita selesaikan, dan kasus itu secepat mungkin kita selesaikan. Karena apa? Kalau kita biarkan kasus itu, maka kasus itu akan melebar dan menjadi kasus-kasus selanjutnya. Maka dari itu tidak ada jadwal. Kita lakukan adalah ketika kasus itu ada muncul, kita berupaya secepatnya kasus itu dapat terselesaikan seperti itu. Jadi kondisional, tergantung dari kondisinya seperti itu.
Lalu Ibu selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentunya ada ya Bu ya, karena kita itu tidak mungkin bisa berdiri sendiri ya. Artinya rekan guru di sekolahan, stakeholder yang ada di sekolah itu mendukung dalam pengambilan keputusan. Kata dalam hadis disebutkan ya, lihat apa yang dia katakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Artinya bisa jadi solusi itu ada di mana-mana, siapa saja dapat memberikan solusi. Jadi tentunya kita melihat siapa saja bisa memberikan solusi terhadap keputusan kita. Jadi andai kata di sekolah kita tidak bisa menemukan solusi terhadap permasalahan tersebut, saya akan bawakan ke pengawas seperti itu. Mungkin ya mudah-mudahan kasus itu tidak melebar jauh, tidak berdampak yang berat seperti itu. Andai kata tidak ada lagi, mungkin selanjutnya ke atasan yang lebih tinggi lagi seperti itu. Jadi itulah yang intinya rekan guru di sekolahan, stakeholder yang di sekolahan, kemudian juga termasuk pengawas selama ini begitu yang saat kita pengambilan keputusan. Ini pertanyaan terakhir Ibu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, mungkin apa ada pembelajaran yang dapat Ibu petik atau mungkin saya petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Pembelajaran yang dapat kita ambil itu komunikasi yang penting ya. Komunikasi dan transparan. Artinya saat kita memutuskan suatu perkara itu jangan lupa komunikasi ya. Dan kita harus konsisten juga terhadap nilai-nilai kebajikan. Artinya begini Bu, misalnya ada suatu peraturan nih di sekolahan, tapi kita melihat juga dulu ya, lihat juga sisinya. Mungkin di sisi lain ini contoh ya, misalnya ada guru yang terlambat datang ke sekolah. Sesuai dengan aturan kan kita memang sudah jam 7 sudah datang. Tapi misalnya ada guru yang terlambat, kita juga ngelihat, nggak mungkin kita langsung bentak-bentak datang terlambat, nggak bisa seperti itu. Tetapi artinya kita komunikasi. Mungkin dengan komunikasi bisa menumbuhkan kesadaran, dan apapun tantangan mungkin yang dialami di rumah seperti itu dapat teratasi dengan baik seperti itu. Jadi intinya ialah pembelajaran kita harus berkomunikasi dan transparan terhadap pengambilan keputusan seperti itu. Benar Ibu. Jadi ini dari jawaban-jawaban Ibu tadi atas pertanyaan saya mungkin bisa dapat saya simpulkan. Menurut saya, jadi kita ini terus harus belajar ya Ibu, bahwa kita di suatu instansi dalam hal mengambil keputusan, kita berusaha untuk terus belajar, berkomunikasi, lalu keterbukaan itu sangat penting dalam pengambilan keputusan, bahwa juga di sini juga mempertimbangkan semua aspek dan dampak dari keputusan yang akan kita ambil. Terutama kita harus fleksibel Bu keputusannya, menyesuaikan dengan keputusan jika diperlukan. Benar, itu kesimpulannya saya. Ya. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Atas jawabannya. Ya. Maaf kalau saya mengganggu waktu Ibu. Welcome aja, silahkan. Terima kasih ya Ibu. Saya permisi dulu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kayaknya cukup. Mungkin nanti kalau suatu saat saya butuh lagi, saya menghubungi Ibu boleh? Boleh, silahkan. Terima kasih ya Ibu. Iya. Permisi ya Ibu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.